Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai di video yang kedua, masih dalam tugas perencanaan mata kuliah pengolahan sampah. Pada video kedua ini, kita akan bahas bagaimana tata cara pengambilan data dan sumber referensi. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik. Jadilah bagian dari Universitas Islam Indonesia. Islami, mondial, unggul, intelektual, dan Indonesiawi. I'm UI. Eh, Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan data lokasi perencanaan, teman. Eh, Profil wilayah kita butuhkan, dan ini salah satunya dapat diakses melalui website Badan Pusat Statistik atau BPS masing-masing wilayah perencanaan. Jika kita tidak hafal website tersebut, hanya tidak terlalu bermasalah ya. Tinggal kita googling, kita searching, kemudian kita masukkan misalnya Kabupaten Pacitan dalam angka tahun 2021. Keyword ini dapat juga berlaku untuk tahun-tahun sebelumnya, misalnya 2020, 2019, dan seterusnya. Langsung muncul website Badan Pusat Statistik, lokasi yang kita tuju begitu. Dan misalnya ini tampilan adalah website dari BPS Kabupaten Pacitan. Kita bisa cari di mana ya kira-kira ada terkait dengan dalam angka 2020 tadi. Misalnya di website ini ada di selangkapnya. Terus kemudian kita lihat kembali dan kita bisa tulis saja. Karena tidak hanya kabupaten, BPS ini juga menampilkan data-data kecamatan yang terdapat di kabupaten tersebut. Setelah ketemu, oh ada ternyata di bawah ya. Dan kita bisa lihat, kemudian kita unduh publikasinya, dan kira-kira munculnya seperti ini. Kabupaten Pacitan dalam angka yang isinya apa saja, teman-teman? Isinya bisa geografi tentang dan iklim, kemudian kependudukan, sosial dan kesejahteraan rakyat, pertanian, kehutanan, dan seterusnya. Ini sangat memperkaya bahasan kita terkait dengan profil wilayah yang akan kita rencanakan. Yang berikutnya adalah dapat diakses data lokasi perencanaan yang kedua, yaitu melalui website Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau sipsn.menlhk.go.id. Kira-kira tampak dari website tersebut adalah ini. Yang perlu kita perhatikan untuk mencari data di website yang kedua ini adalah di bagian atas. Ada data pengolahan sampah dan RTH, serta yang kedua adalah fasilitas pengolahan sampah. Bagaimana kelihatan dari website tersebut? Yang pertama, kita akan lihat saat kita klik data pengolahan sampah dan RTH, ada pilihan yang pertama adalah timbulan sampah. Tinggal kita masukkan tahun berapa, kemudian provinsi mana, kemudian kabupaten mana. Dan saat itu kita bisa langsung mengambil data yang muncul baik secara langsung di sini ataupun kita bisa download dalam bentuk Excel. Itu data pertama terkait dengan timbulan sampah. Data yang kedua kita bisa cari masih di bagian yang sama yaitu data pengolahan sampah dan RTH terkait dengan data komposisi sampah. Sama caranya, masukkan tahun, kemudian masukkan provinsi, masukkan kabupaten, dan kita langsung dapat informasi di wilayah tersebut komposisi sampahnya ada berapa saja, ada apa saja. Sisa makanan, kayu, ranting, kertas, pohon, dan seterusnya. Data tersebut kita bisa lihat di Excel di bagian bawah atau bisa kita download melalui tools ini. Yang ketiga, masih di bagian yang sama, yaitu sumber sampah. Caranya sama, provinsi, kabupaten,
Kemudian terlihat datanya adalah sumber sampahnya mana saja dan dapat kita download dalam bentuk Excel. Yang keempat adalah kita masuk ke bagian fasilitas pengolahan sampah. Ada bank sampah unit, misalnya ya, kita ingin tahu nih kondisi pengurangan sampah di lokasi tersebut, sama caranya masukkan provinsi, kabupaten, dan kita terlihatlah data yang ada tersedia di kabupaten tersebut. Juga sama, bisa kita download dalam bentuk Excel. Begitu seterusnya, TPS 3R dengan cara yang sama, kemudian TPA, TPST juga dengan cara yang sama. Tentunya website ini akan sangat memudahkan kita dan kita bisa bekerja maksimal dalam proses perencanaan yang akan kita lakukan. Referensi-referensi wajib lainnya yang teman-teman harus punyai adalah yang pertama, punya cukup bagus, bahkan sangat bagus dari Profesor Andrew Damanhuri dan Ibu Trit Padmi dari ITB. Buku ini dapat diperoleh di berbagai macam marketplace atau dari website dari penerbitnya sendiri. Silakan pesan dan saya sangat merekomendasi teman-teman punya buku ini. Dan karena bentuknya adalah hard copy, maka tidak ada file yang tersedia, soft file yang tersedia untuk buku ini. Dan saya minta untuk bisa mencarinya secara individu. Dalam bentuk file sudah tersedia ada beberapa SNI, tata cara operasional pengolahan sampah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah metode pengambilan contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan, tata cara pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah, dan spesifikasi timbulan sampah kota kecil dan kota sedang di Indonesia. Serta regulasi yang juga harusnya dimiliki. Yang pertama adalah Permen PU nomor 3 tahun 2013 dan yang terbaru adalah Permen LHK nomor 14 tahun 2020. Bagian yang selanjutnya digunakan berbagai macam referensi yang akan teman-teman cari semuanya adalah untuk menyelesaikan beberapa bab ini. Bab 1 terkait dengan informasi kenapa lokasi ini dipilih, kenapa lokasi ini yang direncanakan. Dan nomor 2, bab kedua adalah terkait dengan gambaran umum lokasi studi atau lokasi perencanaan yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Dan yang ketiga adalah kriteria desain yang digunakan dalam bagian perencanaan pengelolaan sampah di tugas perencanaan ini. Mudah-mudahan data tadi dapat dimaksimalkan untuk dicari karena data tersebut akan sangat menjamin keberhasilan pengerjaan tugas ini. Tentunya selamat mengerjakan, semoga Allah memberikan kelancaran. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.